Oke, welcome to Total Politik. Kali ini gue sudah mendatangi seorang tokoh anak muda dan juga politisi yang sangat berpengaruh dan sangat banyak diperbincangkan akhir-akhir ini dengan masker pinknya. Oke, gue perkenalkan, gak perlu gue perkenalkan, lu pasti udah pada tahu. Dito Aryo Tejo. Halo bro. Halo, teman seangkatan kita di UI. Kita 2008 UI. bareng Bang Faldo juga. Iya. Siapa lagi ya? Yang aktif 2008 itu udah bro, Udah ya. Yang ngoceh-ngoceh nggak banyak. Ya. nggak banyak. Oke bro, kita buka dulu lah masker pink lu itu loh. Kenapa bro? Ini dari Ya, istri nih. Partai lu Golkar, masker lu kok pink Ini gitu namanya loh. Partai Sayang Istri, PSI. Partai Bang Faldo. Udah. Boleh dibuka bukan ya. Biar lebih ini kita, kan udah berjarak kan. Jaraknya udah 1 meter lebih nih. Gimana bro? Katanya lu mau habis dari AMPI dan ada suara-suara ketum 2 periode juga katanya di AMPI. Iya, ini kebetulan periode kita kan 2016 sampai 2021 di AMPI ya, Pemuda Golkar ini. Ya, insya Allah akhir tahun ini mau diselenggarakan Munas, tapi ini gara-gara pandemi Covid ini kita juga lagi lihat perkembangan dulu. Iya. Karena sih gue sejujurnya pinginnya bikin Munasnya itu ya guyup ya, rame se-Indonesia kan. Waktu gue jadi itu alhamdulillah rame banget yang datang sekali-kali di Indonesia. Ya semoga di akhir tahun ini Covid-nya udah reda dan Nggak teratasi. mungkin online dong kan. Iya, gue nggak pingin online sih, Iya. nggak pingin banget. Iya. Sedih juga bro. New normal cuma sedih. Halo Bang Akbar gitu kan. Dadah. Sedih. Ya semoga kita tapi lihat perkembangan situasi. Tapi lu memang iya mau 2 periode bro? Kalau di AMPI sih, kalau keyakinan dan pemahaman gue kan itu sebenarnya organisasi kaderisasi ya. Jadi anak muda yang biasa lulusan dari HMI, GMNI, GAMKI, dan lain-lainnya ini dari unsur pemuda atau apa, biasanya kan lompat dulu ke AMPI baru masuk ke Golkar. Jadi kalau gue sih arahnya nggak maju lagi bro, karena gue pingin ada kaderisasi kan. Jadi ketum selanjutnya ya penerus dari gue, dari Dan kepengurusan itu gue. penerus lu akan lebih muda atau lebih tua nih kayaknya? Gue sih nggak mendefinisikan tua dan muda sih. Kan Ya. AMPI dulu kan lebih tua daripada lu semua. Iya, sekarang sih kayaknya benchmark di AMPI yang saat ini, alhamdulillah itu dari ketua-ketua daerahnya juga semuanya udah under 40 ya. Iya. Pengen ada beberapa yang range 40 sampai 45 itu cuma 1-2 aja. Ini orang gila nih. Disuruh, lu mau nggak jadi ketua AMPI Sumbar? Anda tutup aja AMPI itu daripada saya jadi ketua aja. Sama aja. Sumbar kosong gitu. Sama aja dengan lu menyuruh gua jadi ketua AMPI Sumbar, bro. Agak liar tuh pikirannya tuh. Berarti apa 5 tahun ya lu ya? 5 tahun. Apa yang lu pandang? Gua nggak tahu. Maaf ya, ini burung gue nih. Ya nggak apa-apa. Burung gue ya ini. Ya aman lah itu. Aman. Kan sengaja ditaruh situ Iya kan. nih gagal lo yang minta nih. Tapi dia emang suka main tuh. Karena gue bilang, gue tanya bro ada surat-suratnya nggak ada lengkap. dong. Ya udah taruh aja di sini gitu. Hobi baru, lagi punya anak kan. Iya. Jadi gue nggak tahu underbow partai politik itu bro. Apa sih yang dipandang orang sebagai prestasi di situ gitu? Kalau maksud lo nih prestasi Ya, orang dalam dalam politik. kepemimpinan di underbow itu, kepemimpinan Kalau organisasi tolak underbow. ukur dari KPI dari misalnya di dunia organisasi atau partai, pastinya pertama konsolidasi organisasi kan bro. Selama gua memimpin harus bisa mengkonsolidasikan seluruh jaringan AMPI Indonesia dari provinsi sampai kabupaten kota. Nah itu paling formal. Jadi di era kepemimpinan yang hari ini 34 provinsi itu menjalankan konsolidasi organisasi atau tidak. Konsolidasi itu kan
mengadakan musyawarah daerah, mengganti ketua umumnya periode yang barunya, dan agenda-agenda organisasi lah kayak rapat kerja dan rapat pimpinan daerah. Nah, dan kedua itu KPI-nya pasti tolak ukur di luar, eksternal. Bagaimana AMPI periode ini, apakah gebrakan-gebrakannya ini sudah membuat AMPI dan Golkar itu terdengar di luar, di orang yang tidak terlibat dalam kegiatan di dalam internal Golkar ya. Jadi justru harus tolak ukur kita orang-orang yang apolitis atau enggak, yang memang tidak aktif dalam dunia organisasi. Yang belum, ya istilahnya yang belum beragama lah. Yang belum beragama. Kalau mereka cukup jadi familiar dengan AMPI, berarti itu KPI-nya sukses. Ya, dan anggota AMPI banyak ya di legislatif atau kepala daerah. Banyak. Kita mendata, ini udah kita data. Ini juga KPI keberhasilan juga pasti. Iya, itu KPI keberhasilan dalam agenda politik besar. Di 2019 itu kita itu dari DPR RI sampai dengan kabupaten kota itu total kita ada kader AMPI itu sekitar 250-an. Nah, dan itu semua benar-benar di bawah 40 tahun yang duduk di legislatif. Itu DPRD provinsi. Dari RI sampai provinsi, kabupaten, kota. Oh iya, dan lu belum mengambil jabatan itu? Belum. Dan kita juga tiap pilkada pasti ada aja kader yang maju, yang muda-muda. Ya, alhamdulillah kita ada beberapa. Kemarin ada yang menang bro, pilkada 2020. Di Tuban, Bupati Tuban itu 26 tahun kalau nggak salah ya. Terus ada di Gorontalo, wakil wali kotanya. Terus ada di Kendal, Bro Diko. Oh, Diko kawan lo. Iya, dia keluarga tukang AMPI lah. Tukang bubur. Cabur gue. Iya. Terus ada, kemarin di Sulut tuh ada 3 yang maju, cuman nggak ada yang lolos sih. Iya. Oh, Diko tuh AMPI ya berarti ya? Di Sumsel ada, di Ogan Ilir, Panca. Oke. Jadi memang ujungnya pasti ke situ ya? Ujungnya pasti ke situ. Jadi prioritas kita di AMPI itu pasti prioritas pertamanya itu pasti menyiapkan kader buat di politik. Tapi tidak semata-mata hanya politik partai ya. Kita lebih kepada agak general juga, menyiapkan anak muda ini bisa berkiprah di profesinya dan sektor masing-masing. Dan bro, ini kan lu juga dulu HMI ya lu ya? Gue HMI, ya, cabang Depok. Cabang Depok, dan setiap pemilihan HMI itu selalu dibumbui dengan narasi keterlibatan istana. Ini pesanan istana ini nih orangnya nih. Ini benar nggak menurut lo yang kayak gitu bro? Maksud gua benar terjadi kayak gitu ataukah itu spekulasi gitu? Sebenarnya menurut gua mungkin ada benar, karena mungkin HM ini kan distribusi kader ini sangat luas dan sangat banyak ya bro. Di levelan tataran, apalagi di tataran pemerintahan itu sangat banyak, dari birokrasi kementerian sampai di istana. Mungkin itu karena juga kecintaan senior-senior tersebut kepada organisasi dahulunya kan. Jadi mungkin ya banyak yang pejabat-pejabat di istana atau di kementerian itu ikut sumbang pikiran. Kadang kan kalau misalnya suatu sumbang pikiran ini udah beda nih. Yang ini tidak. Kalau ada sebagai kandidat kan bangga bos kau punya akses ke istana, dan pasti itu menjadi salah satu jualan kan. Gitu. Dan gue dengar isu lu terlibat gitu sebagai proksi istana dalam memenangkan satu kandidat tertentu. Gue dengar nama Dito Aryo Tejo gitu. Enggak. Tapi kemarin sih bukan terlibat. Memang pasti tiap kongres itu adik-adik itu pasti ada aja yang kontak gue kan. Karena kan ya mungkin menurut pemahaman adik-adik gimana pun mengambil organisasi sestrategis HMI itu mungkin perlu ada orang yang di tatanan elit politik hari ini yang aware gitu bro. Jadi ada atensi. Mungkin mereka mikirnya gue punya akses, jadi mereka mau. Ya, dan gue dengar wah istana itu pintunya Dito gitu. Oh gila lo, sadis lo. Kalau ini nyebar isinya parah banget. Enggak. Gitu ceritanya bro. Kan ada Bang Bahlil bro. Iya, salah satunya ya Bang Bahlil lu lah gitu. Salah satunya lu gitu. Enggak. Gue nggak merasa sih. Itu tersebar bro di grup-grup WA gitu gue lihat. Nama lu disebut situ. Itulah. Bang Bahlil juga, Dito juga. Itulah gitu. Yang ini sebenarnya salah satu pelajaran yang kita sebagai anak muda yang into ke organisasi dan politik ini harus belajar bro.
masalah perspektif orang gitu. Kadang ini gue juga masih belajar. Kadang tuh gue nggak sadar juga. Ternyata orang bisa mikir kayak gitu ya. Padahal ya lu tahu, lu liat gue hari ini kan santai-santai aja kan. Megang-megang burung, gigit-gigit burung. Tiba-tiba yang tersebar di kawan-kawan atau yang jauh dari kita ini mikirnya Dito kemana-mana gitu. Iya, dan lu kan bertemu elit setiap hari bro. Gitu. Iya, makanya itulah ya mungkin itu ya suatu keberkahan dan rezeki yang nah, lu dianggap mengintervensi itu gimana sih? Maksud gua perasaan lu dan lu ngerasa ini menyalahi. Ya udahlah, kalau adik-adik mahasiswa yang mau main ya udah terserah mereka yang nentuin pemimpinnya siapa. Dan lu dituduh mengintervensi gitu HMI itu. Apa ada yang tuduhan gue intervensi? Iya kan lu main gitu loh maksud gua, dianggap main gitu sama orang. Kalau gue sih sebenarnya kemarin ini aja karena memang ya pingin aja HMI kan pecah kemarin kan, jadi ya, gue agak atensinya agak gue naikin karena gue pingin ya HMI yang hari ini tuh walaupun tantangannya sangat berat tapi bisa mengembalikan ke HMI sebagai laboratorium intelektualitas pergerakan ya, khususnya pergerakan mahasiswa Islam. Ya dan gitu. Berarti lu tidak intervensi dong ya? Gue nggak intervensi lah, gila, datang aja kagak gue bos. Iya kan nggak perlu datang ya intervensi kan, gitu loh. Jadi isu-isu yang gue dapat tuh selalu ada nama lu. Nggak, bukan intervensi kan wajar lah. Gue sebagai alumni HMI, ya mungkin dari zaman dulu HMI sering dikaitkan dengan Golkar maupun Istana. Kebetulan gue ketua umum AMPI, yaitu Golkar. Ya jadi wajar kira-kira ada isu-isu yang kesana-sana. Nah, menurut lu wajar aja ya karena konteks lu berada di mana? Iya. Oke. Dan kan mungkin ya itu, ya yang angkatan 2008 mungkin yang muncul nggak banyak. Jadi ya kena tuduhan sangat biasa. Ya, under 30 lagi ya. Tapi udah lewat. Udah lewat. Tapi ini satu lagi bro, nggak hanya HMI bro, KNPI juga lu disebut-sebut bos. Ini kayaknya Dito ini ada di mana-mana loh dalam pergelutan elit Indonesia ini loh bro. Ya kalau KNPI kan itu juga lebih wajar lagi. Karena kan itu gimana pun AMPI itu salah satu OKP tertua di Indonesia kan. Ya. Organisasi kepemudaan tertua di Indonesia, dan ya kan dulu KNPI juga lahir itu kan tercetusnya di zamannya Soeharto. Ya. Di mana ya kan dulu Golkar. Ya sekarang kebetulan Menporanya dari Golkar. Ya. Jadi ya orang kan tinggal bikin benang merahnya aja bro. Os, yang gigit. Jangan matang dong burung. Benang merahnya ya udah, wah KNPI ini berarti disiapin buat AMPI gitu kan. Ya jadi kan ya standar lah kalau itu. Dan yang meminang Mas Gibran kemarin itu KNPI mana bro? Gua nggak ngikutin tuh. Iya, kan ada KNPI DKI kok nggak salah ya? Iya kan kemarin ada kan. Suara dari KNPI DKI. Ya itu sih karena dianggap memang ya orang-orang yang di organisasi mungkin mikirnya udahlah nih KNPI daripada pecah-pecah terserah pemerintah mau ke siapa. Mungkin ya kan paling gampang udahlah anaknya Pak Presiden aja gitu. Oh, gitu. Paling gampang ya. Paling gampang. Ya. Tapi lu memang nggak bermain bro di situ bro. Di KNPI gue sebagai AMPI bukannya bermain, cuman memang ya pertama kan itu gimana pun yang menjadi Menpora itu senior kita kan bos, seniornya AMPI gitu. Jadi salah satu suksesnya Pak Menteri itu kan gimana di saat periode pemilihannya dia elemen-elemen pemuda dan sektor olahraga itu kan sukses. Yeah. Nah salah satu suksesnya di bidang yang pemuda kan ya dinamika HMI yang berlarut ini bisa selesai. Jadi sih lebih kepada mendorong semangat itu. Ya, kebetulan kan kayak di Golkar itu kan ada sekitar 13 OKP yang terdaftar di KNPI. Ya. Nah jadi gue cukup tanggung jawab gue gimana gue merangkul dan juga mengkonsolidirin yang di internal kita. Oh, dalam konteks keorganisasian. Iya. Gitu ya.
berarti dalam intervensi siapa yang akan jadi ketua, siapa yang ini nggak ada. Sekarang kan lu isunya nggak- udah bukan ketua dulu kan, tapi kan pertama gimana positioning KNPI sendiri dalam tatanan organisasi, koordinasi organisasi antara OKP dan juga sektor pemerintah. Terus kedua, penyatuannya gimana. Jadi sebenarnya siapa ketuanya itu menurut gue masih agak long way to kan pecah discuss. 4 ya, sekarang jadi 3 Pecah jadi berapa? 3. tuh? Ya. Dari 3 pecah lagi gitu kan. Jadi nggak kelar-kelar. Itu yang ngelaporin Permadi Arya itu juga ketua KNPI kan? Haris, iya dia KNPI yang waktu di Bogor, Munas Bogor tuh Munasnya 1, terus pecah sama Bang Fajri, HMI juga. Iya, AMI Pak. AMI, KNPI. Nah, ini bro, menurut lu organisasi yang OKP ini memang harus terkoneksi dengan dunia politik atau memang mereka harus berjalan memperkuat fungsinya sendiri secara independen menurut lo? Menurut gue ya secara general yang namanya organisasi itu harus terkoneksi dengan berbagai sektor lah. Itu politik, dari sektor ekonomi dan semuanya itu harus terkonek biar bisa menjadi suatu organisasi yang bisa fokus kepada nilai utama dari organisasi itu dan juga menghasilkan kader. Karena kan organisasi pemuda pasti fungsi utamanya itu kaderisasi. Jadi menurut gua politik itu juga jangan dialergikan, tapi semua organisasi pemuda itu ya harus fokus juga ke kaderisasinya secara real ya. Iya, iya. Nah, ini juga nih bro. Menurut lu nih, ini kan lu udah mau habis nih ya, kembali lagi ke AMPI. Tadi lu udah mau habis, ya kan? Terus ada rencana-rencana baru tentunya di kepala lu kan. Nah, gue itu nggak bisa percaya gitu kalau gue tanya di Toria Tejo mau ngapain. Gue mau santai-santai aja gitu. Tapi nyatanya bro, di setiap keramaian tuh ada nama lu bro. Kayaknya situ kalau ada yang tabrakan tuh, jangan ada nama lu tuh situ tuh kalau orang udah ngumpul rame tuh. Nah, kira-kira bro, ya ini setelah diambil. Kita kan kenal udah lama bro. Iya. Iya kan, udah kenal lama banget. Iya, lu Ingat kan- nggak? Iya. Dari pertama dulu kita ketemu di PP, belum siapa-siapa. Dulu Ovaldo dulu udah gila. Iya, Valdo udah gila. Mau maju bupati tuh Wali ya? kota. Wali kota ya, iya. Kan lu lihat gue orangnya bener-bener, ya kan lu lihat gue kan, Iya. adem ayem, nggak tenang. Iya kan, nggak ada, seolah-olah kelihatan nggak ada rencana. Iya, memang bener nggak ada rencana. Tapi nama lu ada di mana-mana, nggak mungkin nggak direncanain. Ya itu Bos. sebenarnya Sepeda juga ada Anda, e-sport juga ada Anda. Apalagi ya, ini kalau ada klubnya nih burung ini nih ada Anda juga nih kayaknya nih. gue juga bingung kenapa gitu ya bro. Iya, lu pernah pikir nggak itu bro? Mungkin Lu kalau emang seneng keramaian aja atau memang ada mau ngapain sih lu sebenarnya bos? gue juga bingung kok. Kalau ditanya gue bingung. Lu ya dengan nama lu udah ada di mana-mana. Iya, gue juga bingung. Gak bisa ditanya gue. Karena kalau gue passion gue pokoknya kayak di AMPI. Passion gue itu gimana minimal gue punya pengurus di AMPI itu dan kawan-kawan di AMPI itu pas masuk A, keluarnya A+. Iya. Dan gue memimpin AMPI yang gue yakinin itu secara holistik juga bos. Jadi kadang gue suka posesif. Jadi kawan-kawan di AMPI gue khususnya mungkin relatif lebih dekat ya. Itu sampai gue intervensi juga ke pasangannya. Oke. Ya kan kalau cowok ceweknya baik ya buat dia. Agak posesif gitu Ini ya Anda kayak sama kawan-kawan. Ini kayak partai yang itu tuh. Kayak apa tuh? Ada partai yang nyariin jodoh. Emang ada? Ada. Dan banyak banget selama Itu 5 tahun. ngaruh ya berarti Selama ya. 5 tahun ini masuk single. Alhamdulillah hari ini udah punya anak, udah punya nikah, punya istri, dan baik juga yang ketemunya di AMPI. Itu menurut gue itu suatu kepuasan tersendiri gue selain KPI dari tolak ukur keberhasilan secara politik. Iya, itu Karena itu namanya membangun manusia kan. iya, pernikahan politik, bro. Membangun kehidupan. Iya. Passion gue pokoknya ini sih, kawan-kawan bisa maju gitu. Ya, Nanti terus kan gue maju sendiri. Iya, lu ngapain gitu loh maksud gua. Setelah ini kan lu udah selesai nih, bro. Selesai. Kalau nggak 2 periode kan.
Kali aja mau nambah Anda kan. Mau ngapain lagi lu, Bro? Ini pemilu 2024 masih lama. Ya kan gue masih ada tanggung jawab di Partai Golkar. Jadi ya sebenarnya nggak selesai juga, sama aja. Kan di Golkar gue juga Ketua DPP ya lu ya? Iya, untuk lembaga ini kan pengembangan kreativitas dan inovasi. Ya selama gue jadi ketua AMPI sebenarnya gue nggak bisa fokus ngurusin dua, karena gue orangnya perfeksionis. Jadi agak-agak susah gue untuk fokus, dan waktu itu gue udah izin ke Pak Erlangga, ya gue mau kasih waktu sampai akhir periode AMPI ini, setelah itu baru gue benar-benar fokus di Golkar. Iya. Oh, memang ini jadi stepping stone lu menuju Golkar. Karena kan gue dapat jabatannya kan emang dempetan, maksudnya barengan, paralel. Nah, gue agak jadi nggak fokus, yang itu gue udah siapin tapi belum maksimal. Ya, jadi apa yang lagi lu rencanakan dengan apa yang lu punya di Golkar hari ini? Sebenarnya nggak beda jauh, kayak kita kan mengkonsolidir dari hasil jaringan kita sama AMPI ini maupun yang nggak AMPI juga, kita koneksikan antara anak-anak muda yang sudah menjabat dengan yang belum menjabat, itu kita persiapkan buat menjadi nantinya kan juga jadi ikon-ikon Golkar di setiap agenda politik kan. Dan ya itu salah satu yang semangat gue ke depan sih, gue lebih seperti itu. Karena banyak banget anggota DPRD Golkar itu yang sebenarnya layak ditampilkan. Tapi butuh kayak bro Ari gitu nanti yang bantu. Selama ini gimana tuh? Selama ini bagus, perkembangannya bagus. Ini kayak ada proyek nih sih gitu. Selama ini beringin nih. Jadi memang ya, nah ini gue mau diskusi soal partai Golkar gitu, Bro. Ini partai yang udah tua dan strukturnya begitu kuat, mengakar sampai grassroots gitu ya. Dan agak sulit gitu memunculkan ketokohan yang menonjol gitu. Nggak semudah di partai lain gitu ketokohannya, karena strukturnya nggak serigid Golkar, senioritas abangda gitu kan. Jadi yang muda-muda ini nggak banyak yang bukan Golkarnya yang menghalangi, tapi kadang sungkan kan. Abang gua aja belum jadi bupati, masa gua yang jadi bupati gitu kan. Nah, gimana lo mengatasinya itu untuk mendorong yang namanya inovasi dan inovasi dan gagasan anak muda di partai politik gitu, Bro? Jadi kalau menurut gue mungkin memang gini loh, kalau yang ditampilkan di dalam publik itu dan realitanya itu kan pasti semua berbeda, Bos. Nggak usah kita ngomongin politik ya. Ya kehidupan di sosmed aja begitu. Nah, tapi menurut gua yang di dalam Partai Golkar ini benar-benar ya sebenarnya dari dulu tuh udah partai anak muda. Karena di Golkar itu anak muda banyak banget, Bos. Kayak gua di AMPI aja pengurusnya ada 200. Itu baru pengurus pusat, belum yang anggota ya. Nah, di organisasi pemuda lainnya juga banyak. Di DPP Golkarnya banyak. Jadi sebenarnya ya Partai Golkar terkesan tua karena emang partainya tua dan kan tokohnya banyak banget, Bos. Dan memang di politik itu, kalau di partai itu lebih penting menyiapkan kader-kader berikutnya itu yang kuat dibanding kita memunculkan yang rise atau enggak star gitu ya. Ya jatuhnya nanti fana gitu, Bro. Palsu. Ngasih harapan palsu. Toh sekarang alhamdulillah dengan adanya sosmed dan adanya media yang lebih mudah, otomatis udah mulai terangkat tuh, kayak di DPR ada Dialoro Esti, ada Mamat Abdurrahman, ada Putri Komarudin, ada Aceh Hasan. Ya kok yang di under 40 kan juga banyak sekarang. Ada Ade Rossi. Nah, terus kalau di kabinet kita punya Jadi Sambuaga di Wamendak, itu belum 40 tahun. Jadi ya itu kan bukti-bukti yang dengan secara otomatis itu udah terlihat. Aceh Hasan itu dulu ketua Senat UIN kan dulu. Iya, betul. Ya, jadi ya artinya ya lu mau ngomong bahwa dan yang pasti gue bisa jamin Partai Golkar itu partai yang bisa menjamin seluruh kader itu memiliki kesempatan yang sama. Itu bisa gue jamin. Iya.
Itu bisa gue jamin bang. Tergantung Tergantung kita, hidup kita berkarir di partai kita, di Golkar ini, gimana kita bergerak. kalau kata Bang apa Kalau ditanya, oh di Golkar tapi kan duitnya banyak. Semua partai begitu bos. Nggak ada partai yang nggak memerlukan logistik. kalau kata Mas Bamsud tergantung kelihayan aja kan. Iya. Terus gua tanya, yang siapa yang paling lihai? Sesama pemain dilarang saling menilai katanya. Iya. Kalau itu gue berani jamin. Iya. Nah, kemarin tuh hasil dari kepemimpinan Golkar misalnya dari Pak Erlangga dan tidak jadi bertarung sama Bamsud, ada jejak-jejak nggak bro? Maksud gua ada sisa-sisanya nggak dalam Golkar hari ini yang lu lihat gitu? Alhamdulillah, ya awal-awal pasti ada lah bro. Wajar lah itu, nggak usah sekelas Golkar. Dan gila loh Bamsud waktu itu bro, semangat banget, militan banget loh. Tiba-tiba cuing. Tapi menurut gue sekarang ya relatif cepet redanya dan relatif cepet menjadi kompaknya. Ya alhamdulillah lah. Nah, udah nggak ada. Pertanyaan gue gini bro, apa yang membuat Golkar itu, nih gue nggak mau ngomong nyinggung Partai Demokrat ya, maksud gue ini banyak terjadi gitu ya, dualisme walaupun Demokrat menganggap itu bukan dualisme gitu ya. Banyak terjadi pembelahan politik dimanapun, baik itu di masyarakat maupun di partai politik gitu. Tapi Golkar selalu punya formulasi yang cepat melakukan rekonsiliasi gitu. Nah kira-kira ini kan nggak mudah bro. Maksud gue ingat banget video lo di sebelah kanan lo tuh Ade Komarudin, sebelah kiri lu tuh kalau gua nggak salah Agung Laksono waktu itu. Lu di tengah lagi ngomong gitu, ada video lu. Gua nggak tahu tuh apa omongan lu, gua nggak tahu tuh. Ini omongan apa ini orang gitu. Tapi ada itu bro, kalau gua lihat ya, ada mekanisme alamiah untuk setelah pertarungan dia langsung terkonsolidasi gitu. Nah, ini orang-orang jagoan semua. Apa yang bikin jago-jagoan ini lebih mudah terrekonsiliasi menurut lo bro? Ya kalau menurut gue tuh faktor yang paling penting utama itu karena berproses dari awalnya bro. Di tempatnya memang seperti itu. Makanya kedewasaan politik di kader Golkar itu menurut gue sangat bagus. Dan ya itulah yang bikin cepet kompak lagi kan. Ya jadi memang udah terlatih dari satu pertarungan ke pertarungan yang lain gitu ya. Jadi memang udah baik yang terlatih. Jadi kalau ada satu orang yang jadi ibaratnya influence nggak baik, otomatis hilang sendiri kan. Iya. Lebih banyak yang baiknya gitu. Iya. Maksudnya mengganggu kestabilan organisasi, mekanisme yang ada gitu ya. Dan memang itu ya, memang akhirnya gue ngelihat dari Golkar, ngelihat lu masuk ke AMPI ini awalnya gue bingung loh bro. Terus terang aja. Gue bingung, ini ngapain Dito masuk AMPI? Iya, gue masuk AMPI 2010, kita masih kuliah. Iya, ini kosnya apa nih, kos aja nih gedenya bla 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 gitu. Tapi ketika ngelihat lu berproses gitu ya, gue merasa oh Dito ini lagi ibarat samurai lagi bertarung dari satu medan ke medan-medan yang lainnya sehingga dia menjadi samurai yang paripurna dengan jurus-jurusnya gitu loh. AMPI periode gue ini menurut gue akselerasinya agak cepat. Maksudnya ibaratnya kayak apa tuh namanya dulu kalau kita SD tuh yang lompat itu. Ya akselnya. Ya. Karena apa? Dari pertama gue dilantik sampai sekarang dinamikanya kan nggak selesai bos. Dinamika internal, ya kan? Dari gue kan ketum sampai sejak Pak Novanto. Sekarang udah berganti ketum. Nah, di tiap pergeseran rezim dan kepemimpinan itu kan seni silatnya tuh. Wah betul. Gila bos. Betul. Gimana ceritain bro? Wah. Salah satu ya kayak makanya gue tanya waktu Bamsud muncul terus Erlangga itu belum memutuskan apa-apa juga. Nah lu gimana waktu itu? Itu nggak usah itu dari Pak Novanto ke Erlangga yang PL enggak Pak Novanto ke Idrus dulu ya. Idrus ke Pak Erlangga. Ya. Erlangga iya kan banyak kan banget PLT. Pak Erlangga baru ya. Munas lagi. Ya. Terus Munas kedua lagi. Ya. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. 5 bos. Iya 5. Ibaratnya kalau 5 kalau kita ngikutin proses reguler itu 25 tahun. Oh iya betul. Dan bayangin bos gue kan 2017 gue masih 26 tahun.
Iya betul. Kaki-kaki belum kuat, pengalaman belum ada. Jadi tuh ya makanya gue agak happy lah dengan AMPI ini ya. Maksudnya banyak sekali kekurangan gue, ketidaksempurnaan. Karena memang ibaratnya gue tuh dorong bener-bener langsung ke lautan yang ombaknya gede. Pas gue jadi ketua AMPI nih. Terus tiba-tiba ya emang kapal yang nyelamatin belum datang. Jadi gue dikasih pelajaran yang menurut gue nggak akan bisa didapat di mana-mana itu saat ini. Gitu. Apa itu bro? Apa itu pelajarannya? Banyak bro kalau di. Ya sebutin lah. Ya beberapa 3 lah. Ya pertama kalau dari segi. Ini buat orang-orang yang mau jadi politisi lah, jadi orang yang mau terlatih dari satu pertarungan ke pertarungan yang lain seperti lu gitu. Burung gue manja emang. Sini dong, naik. Nggak apa-apa bro. Naik dong. Slow. Naik. Shh. Ya udahlah. Suka-suka lu. Ini. Yang pasti gimana kita bisa memanage. Gue takutnya lidah kuping gue nih. Yang pasti kita peer group bro. Itu tim. Nah itu kan kayak di AMPI itu kan kepentingan kan juga banyak macem ya. Ada orang-orang yang punya kepentingan jangka pendek, ada yang punya keperluan, memang keperluan gitu, bukan mau berkhianat. Nah, di tiap pergantian kepemimpinan pasti kan ada harapan, masuk ke pengurusan, ada kepentingan politik apa gitu ya. Ini gue bahas dari pelajaran yang gue petik, pertama dari segi mengelola dan memanage tim kita di AMPI ya. Peer, jadi yang peer. Ya. Nah, itu yang rata-rata pasti setiap kali momentum seperti ini tuh ada aja perpecahan. Pasti ada. Di karena, peer lu itu? Enggak, maksudnya regulernya. Oh, regulernya pecah-pecah. Karena pasti tiap momentum ada orang nggak happy kan, Betul. berharap punya apa. Betul. Tapi alhamdulillah sampai hari ini ya ada mungkin yang nggak happy tapi masih mau berjuang bareng gue. Terus mengelola ekspektasi para senior. Karena kan gimana pun kan AMPI kan organisasi pemuda, jadi berharap pasti tiap kayak gini berharap dukungan ataupun suara-suara yang positif mendukung. Ya jadi banyak kepentingan dan banyak gimana cara kita mengelola dinamika dan juga yaitu para stakeholder itu menyatukannya seperti apa. Nah, terus apa lagi? Terus ya melatih kesabaran sih, tidak reaktif. Betul. Jadi lebih strategik mikirnya, lebih hitung gitu kan. Kadang kita bisa helikopter view, melihat dari jauh seperti apa, tapi kita juga harus realistis, kita ada yang perlu kita perjuangkan, ada gimana kita memperjuangkan nasib kita pribadi, tapi gimana juga memperjuangkan secara besar yaitu kepentingan AMPI dan juga Golkar. Kayak sekolah lo ya di situ ya. Sekolah, iyalah 5 tahun. 5 tahun. Vasco itu pengurus lu kan? AMPI Waketum itu. Dulu dia bareng gue dari awal, dari 2010 sama gue. Udah 5 kali kepengurusan Golkar. Doi udah 3 partai itu sejak lu jadi ketua AMPI bro. Vasco, Anda dicariin ketua Anda nih. Enggak, kalau sama Vasco masih baik hubungannya. Dia sekarang di Gerindra. Iya, dan Mas Vasco datang kan waktu lu pidato-pidato itu. Iya. Gue waktu itu Vasco dari awal udah gue bilang, udah nanti lo masuk Gerindra aja. Karena gue lihat dia cocok ya di situ. Dan bener masuk kan. Oh berarti itu tapi kayak Vasco gitu, itu juga dia nggak salah. Waktu dia izin pindah ikut Bang Budi Priyo Santoso, menurut gue itu juga momentum yang baik banget buat dia. Karena ketika dia kan sama Bang Budi kan sangat deket dari zaman Golkar. Jadi ketika dia ikut Bang Priyo, itu momentum 2019, dia benar-benar ikut di dalam proses pilpres itu kan. Jadinya gimana pun dia selalu di ibaratnya ruang kecilnya tim Pak Prabowo bersama Bang Priyo. Jadi dia dapat ilmu banyak banget. Betul. Jadi dia tumbuhnya di situ. Tumbuhnya di situ. Iya ya, siapa lagi ya? Ya Vasco sih ya, yang paling Vasco. Yang paling ini ya, paling menonjol gitu ya. Yang pindah terus menonjol. Iya, yang meninggalkan AMPI, bukan meninggalkan, masih pengurus kan dia. Tapi bisa ya pengurus walaupun partainya bukan Golkar gitu bro? Oh nggak bisa. Kalau nggak bisa kan? Aspirasi politiknya harus Golkar. Harus Golkar kan? Ketika pindah ya otomatis sudah. Iya dia berkawan aja. Berkawan. Kan? Iyalah kalau politik kan berkawan. Iya berkawan. Itu.
Nah ini gue lihat ada banyak gerobak kuning di sini nih bro, dan sepeda kuning gitu kan. Ya kan kita Golkar, jadi emang base warna kita kalau bisa warna kuning. Iya. Apapun itu. Ini Gorengin ini. ya, gorengin. Ini Golkar. sebenarnya nanti ya Ini awalnya dari goreng isu nih kayak gitu. Enggak, kalau ini sebenarnya gorengin ini startup, semi startup lah bro. Iya. Jadi ini startup yang lebih ke sociopreneur, jadi pembinaan. Ini nanti batch pertamanya 50 gerobak. Jadi kita benar-benar kita kerjasama dengan P2P lending. Jadi nanti masyarakat yang mau membuka lapangan pekerjaan dan mencari pemasukan tambahan, mengajukan keberminatan, nanti kita kasih gerobak, kita kasih dananya, nanti dikelola. Oh iya ini ya yang program lu dulu di ini bukan yang di Betul. FX itu Iya. loh. Salah Iya kan? satunya inilah turunannya. Oke. Ini kita tapi ini baru Lu launching punya bulan co-working ini. space kan dulu sebelum pandemi itu di FX kan? Iya, dulu kita bikin konsep ya sebenarnya tuh lebih kepada konsep besar dari salah satu fungsi AMPI ya. Jadi kita menyediakan space buat anak-anak muda bikin seminar, terus bikin pendidikan, acara, dan juga itu sebenarnya nggak di FX saja, di daerah-daerah banyak gitu. Diduplikasi. Nah ini pertanyaan terakhir gue bro, ini kan produk lu gorengin nih, gue jadi ingat. Gimana sih lu ngelihat ABG itu hari ini di Golkar? ABG? ABRI, Birokrasi, dan Golkar gitu. Kalau dulu kan itu. Kalau sekarang sih semua udah nyampur sih, udah blend in bos. Udah nggak kayak dulu Udah- lagi ya. udah Apa sipil lah. faksinya udah itu bukan Udah itu faksinya lagi. udah. Udah sipil. Udah sipil semua. Iya dan malah gue ngelihatnya tagline Golkar sangat tidak orba lagi gitu. Iya, iya sangat. udah berbeda gitu. Di Golkar nih, maaf kata nih. Di grup tuh bisa kader kader ibaratnya yang jenjang birokrasinya jauh dari ketum gitu ya. Bukan ngehajar, maksudnya ngekritik ketum bisa bos di Golkar. Jadi itu memang demokrasi di Golkar tuh sangat berjalan. Jalan udah menerima demokrasi sebagai the only game in town gitu. Iya. Bukan faksi kayak gitu dulu lagi ya gitu. Walaupun ya pada faktanya ya kekuatan-kekuatan dominan selalu ada kan Selalu ada. di dalam partai politik gitu. Ya termasuk di Golkar sendiri kan. Ya lu gimana rencananya ketua umum lu calon presiden nih? Pak Erlangga. Ya, gue selalu ngomong, terakhir gue ngomong di Munas malah gue ngomong. Di seluruh nasional tuh. Kan hadir dulu Munas belum pandemi. Semua daerah kan biasa lah suka bikin seneng ketum tuh. Iya. Capres. Kok gue bilang waktu itu, gue clear. Gue bilang waktu itu. Ini setelah Pilpres 2019. Iya, Munas. Iya, nah 2020 Iya, yang baru nih. Iya, ya. Gue bilang, gue kalau di tiap Munas atau Rapimnas yang nasional Golkar gitu, gue karena paling muda, jadi gue berani ceplos. Waktu gue bilang, ini bapak-bapak yang tadi yang udah bilang Pak Erlangga sebagai presiden, ini saya catat semua gue bilang. Saya catat karena apa? Ini Golkar, kalau infrastrukturnya se-Indonesia ini bener nyala, nggak ada pilihan lain, pasti menang Golkar. Ya kan? Jadi gue waktu itu mecut, janganlah sekedar di atas Teriak-teriak, podium, iya. tapi nanti nggak kerja di bawah. Nah ini biar kita motivasi, ya udah infrastruktur Golkar kuat, siapapun pasti pingin sama Golkar. Ya termasuk ketua umum lu sendiri. Iya, lah kan ini Golkar gimana maksud gue? Iya. Siapapun pasti pingin jadi wapresnya. Iya, iya. Tapi ya di survei menyedihkan, Bos. Iya di survei, iya memang dari Dari karakter. Ical dulu nggak hanya Pak Erlangga nih, gue Iya, menyebut nih ketua umum Golkar yang ingin dicapreskan sejak Orde Baru itu angkanya nggak meyakinkan, termasuk Pak JK yang udah jadi wakil presiden gitu. Ya, tapi kalau Pak Erlangga ini memang karakternya, beliau itu kan teknokrat. Jadi dia itu memang passionnya dia itu, kalau yang gue baca bro, yang gue rasain, dia tuh passionnya itu ada dua, berpartai dan juga di dunia teknokrat ini, menperin, menko, menurut gue itu. Dan bapak beliau juga sama. Jadi dia punya teknokrat. passion dan track recordnya tuh emang pingin
legasinya itu. Dan dia memang tipe yang pekerja itu ya mungkin juga orang Jawa ya bro ya. Kayak gue kan juga Solo, jadi lebih yang udahlah pokoknya kita kerja aja sesuai tupoksi sebenarnya, misalnya sebagai Menko, sukses Menko, nanti pada saatnya baru kita pikirkan gimana caranya meng-get voters itu menurut gue. Karena kan dengan beliau insya Allah dan ya gue sih yakin sukses sebagai Menko, dengan dipadu nanti jaringan Partai Golkar yang kuat ini kan harusnya kan nanti mudah mengungkitnya lagi. Ya tapi menurut pemahaman gua. Ya masih ini ya, masih long way to go lah ya. Tapi kan ya, ini masih 2021 ya. 2024 masih agak itu sangat tergantung dengan pemulihan COVID ini. Iya. Ya kan, kalau Pak Erlangga berhasil memimpin tim ekonomi sih bukan nggak mungkin ya. Iya. Tapi ya itu ya, kalau gue tanya lu pasti lu jawab yakin lah ya. Gue yakin gue. Beneran. Beliau orang baik dan gue menurut gue ya emang nggak, itu kadang juga sebel bos. Sebelnya Pak ini sebagai ketua PEN nih enak nih dipermak. Nggak mau bos. Nggak mau. Wah bos kalau mau proyek lagi nih. bukan. Kalau mau kan buset, maksudnya relatif banyak yang bisa dipoles kan. Iya, iya. Tapi memang maunya kerja dulu. Iya, iya. Biar ada. Ya ini masalah kemanusiaan juga kan ya. Iya, masalah perspektif itu. Iya. Oke, terima kasih Bung Dito Aryo Tejo sudah bergabung di sini. Sukses gorengin. Semoga bisa menjadi startup gorengan pertama di Indonesia. Enggak lah, sebenarnya lebih ke arah ini, kita pengen ya membantu masyarakat lah yang mau, karena kan ini kan nanti kan difungsikan ke masyarakat yang mau menambah Ini pemasukan dan lapangan kerja. Tahap awal berapa gerobak? 250 gerobak. Gila banyak juga tuh bro. Itu 250 kakak tuh. Iya kan, kali 3 jadi 750 udah aman suara lu tuh. Belum lagi sama pelanggannya kan, lihat Golkar. Enggak, nanti ini enggak ada Golkar ya. Enggak ada ya. Kita profesional. Oh, ini cuma Karena di sini aja prototype. Ya prototype. Buat nyenangin ketum. Tapi ya pencetusnya dari kader Golkar. Jadi ya satu kader Golkar aja udah bisa bikin kayak gini kan. Gimana kalau Golkar menang di semuanya? Boleh juga loh. Oke, jumpa lagi di Total Politik berikutnya. Dah.